Harusnya laptop gaming tuh yang bener tuh kayak gini, kencang dan gampang dibawa kemana-mana. Layarnya OLED, refresh rate-nya tinggi, CPU-nya tuh bisa jalan kencang di platformnya sekecil ini. Turbo boost-nya juga bisa sampai 70 watt dan masih banyak lagi kelebihan lainnya. Langsung aja kita bahas. Pertama kali lihat Omen Transcend 14 ini, gue tuh langsung jatuh cinta. Bayangin aja laptop gaming yang biasanya hitam, kaku, disulap, HP tuh jadi secakep ini kayak yang kalian lihat sekarang. Dengan warna ceramic white, kesannya tuh premium banget. Ada sih warna hitamnya ya, tapi balik-balik. Jadi biasa banget buat laptop gaming. Kalau warna putih kayak gini, jadi kelihatan lebih elegan aja. Dan cewek-cewek gamers pastinya juga lebih suka karena tetap kasih kesan classy dan yang berbeda. Karena cewek itu kan maunya yang beda daripada yang lainnya. Dan buat cowok juga jadi punya sensasi yang beda. Pemilihan logo di belakangnya juga bikin kesannya tuh elegannya tuh lebih terasa mampus. Keren banget. Selain cakep, Omen Transcend 14 ini juga cukup kokoh. Feelingnya tuh nggak ringkih sama sekali di laptop ini. Walaupun tetap ada sedikit flex di bagian keyboard. Tapi ya wajar lah kan. Memang laptop bukan keyboard gaming yang keras banget. Tapi masih bisa ditoleransi sebenarnya. Eksternal juga berasa kokoh dan nggak letoy. Jadi kalian bisa buka tutup laptop ini hanya dengan satu tangan aja dengan gagah tanpa takut bagian bawahnya itu ngangkat nih. Kayak gue coba sekarang kan. Nggak ada keangkat-angkatnya. Lanjut ke keyboard. Keyboard Omen Transcend 14 ini cukup juara juga di sini. Key travelnya itu pas, empuk, tapi tetap ngasih feedback yang pas. Keyboardnya juga dikasih list putih transparan. List ini bikin keyboard ini terasa lebih penuh dan rapi. Sekaligus jadi diffuser untuk RGB 4 zona yang ada di belakangnya. 4 zona. Belum per key RGB. Tapi ya oke lah, siapa juga yang peduli RGB di zaman sekarang yang trennya sekarang tuh udah AI bukan RGB lagi. Cuman kalau emang per key RGB lebih cakep. Cuman udah, nggak usah bahas RGB. Nah, kalau ngomongin layar, Omen Transcend 14 ini punya layar OLED 14 inch dengan resolusi 2.8K. Ini sih lumayan gila juga di sini. Detailnya tuh dapat banget. Lihat musuh di game kayak lihat mantan jalan sama gebetan baru. Bawaannya tuh pengen ngebunuh aja ya. Gua agree to disagree, cuman ya udahlah ya, lupain karena yang buat skripnya ini kayaknya masih keinget mantan. Jadi ya udah, kita lanjut aja. Layarnya juga punya adaptive refresh rate 48 sampai 120 Hz yang bikin lebih awet baterai dan gerakannya ini super smooth. Dengan refresh rate gini tentunya cocok banget buat main game-game e-sport yang butuh respon cepet tentunya. Untuk para profesional, tenang aja, layar OLED ini udah jadi primadona banget karena selain kasih hitam yang pekat dan warna yang vivid di laptop ini, layar ini punya tingkat color gamut yang mentok kanan as always karena OLED. sRGB dan DCI P3-nya itu mentok di 100%. Buat main atau nonton atau kerja itu tuh pasti puas banget. Gak ada komplain sama sekali untuk layar di sini. Tapi punya layar cakep gak asik kalau kualitas audionya tuh gembel. Tenang aja, karena HP juga udah kasih konfigurasi audio yang cakep banget di laptop ini. HP bekerja sama dengan DTS dan HyperX untuk memastikan kualitas audionya ini maksimal dan bener aja, gue coba dengerin lagu atau gaming, suaranya tuh terdengar jelas dan kencang. Walaupun di set di volume maksimal, suaranya itu nggak pecah sama sekali. Low-nya terasa, high-nya juga jelas. Memuaskan untuk ukuran laptop gaming. Untuk urusan webcam, gua rasa sih kualitasnya cukup bisa diandalkan walaupun bukan yang terbaik. Tapi kamera 1080p-nya masih nyaman diajak online meeting atau buat selfie-selfie cantik untuk cewek-cewek. HP juga kasih IR kamera untuk face unlock, jadi nggak perlu ketik-ketik password lagi buat buka laptop ini. Kekurangannya menurut gua gak ada webcam shutter aja, padahal fitur ini cukup penting buat jaga privasi kita. Sekarang ngomongin soal port-port yang ada di laptop ini. Omen Transcend 14 ini punya 2 port Thunderbolt 4, 2 USB Type A, 1 port HDMI 2.1 dan 1 combo audio jack, headphone atau mikrofon. Cukup lengkap lah buat gamer pada umumnya. Apalagi penempatan 1 port HDMI dan Type-C-nya itu ada di belakang. Jadi kabel charger dan display out itu bisa ditaruh belakang karena kan kabel display biasa itu tuh tebel-tebel. Nah, ini udah taruh belakang dan nggak akan mengganggu kalian saat lagi main. Tapi ada sedikit kekurangan, dia nggak punya slot SD card reader. Padahal ini penting banget buat para content creator yang suka
masuk ke transfer foto atau video dari kameranya. Padahal menurut gua kalau ada SD card reader harusnya sih ini udah jadi sempurna banget kayaknya. Mudah-mudahan HP mikirin ini di versi selanjutnya karena laptopnya sekarang tuh udah cakep parah sekarang. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, jeroan the beast di laptop ini. Omen Transcend 14 yang gua review ini pakai prosesor Intel Core Ultra 7155H, 16GB untuk memorinya LPDDR5X dengan speed yang tentunya kencang karena udah pakai LPDDR5X, nggak tanggung-tanggung 7500 MHz. Ini sih kencang banget untuk ukuran laptop. Bahkan untuk PC juga rata-rata 6000. Ini laptop udah 7500 MB per second. Untuk SSD-nya juga 1 TB dari Samsung dengan kecepatan 6000-an MB per second. Dan yang paling penting ada disk read di laptop tipis dan menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 4060. Keren. Prosesor Intel Core Ultra yang dipakai di laptop ini juga ini cukup kencang terutama buat office work, desain, dan entertainment. Karena emang seri Core Ultra ini termasuk upgrade yang cukup tinggi dari pendahulunya dari segi performa dan efisiensi. Bisa dilihat dari hasil benchmark Cinebench R23 yang jauh ninggalin i7 Gen 12 seri H sekalipun. Dan juga menyusul kompetitornya di sektor multicore. Dan kita cek juga di HW Info, CPU package powernya ini bisa jalan 70 watt. Dan power limitnya sendiri itu 80 watt. Bro, ini bener ya. Ini cukup tinggi untuk laptop sekecil ini. Bukan untuk laptop pada umumnya, tapi sekecil ini. Hasil browser benchnya juga cukup memuaskan, yang bikin kita nggak perlu takut lagi ada lag saat browsing, web-based editing, atau nonton Netflix. Untuk para desainer, laptop ini juga sangat bisa diandalkan. Rendering video 4K dengan berbagai efek itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 53 detik aja. Rendering 3D di Blender BMW bisa selesai hanya dalam waktu 11 detik aja, tapi tentu semua ini berkat bantuan dari GPU-nya. Untuk stabilitas performanya ini yang bikin gua sangat amazed lagi-lagi di laptop setipis ini. Dengan bodi tipis dan ringkas kayak gini, HP tetap bisa kasih performa yang sangat stabil dengan tingkat kestabilan itu sampai 99% dalam pengujian Cinebench R23 yang di running sebanyak 10 kali berturut-turut. Itu berat loh Cinebench R23. Suhu maksimalnya juga mentok di 95 derajat Celcius. Jadi di pengujian kita nggak ada sampai merah-merah gitu. Dan suhu ruangan kita juga di bawah 25 derajat. Untuk permukaan bodi gua nggak ngerasa ada bagian yang lumayan panas di sekitar tombol spasi dan FN key sampai 46 derajat Celcius. Kalau tombol WASD aman banget di sini karena yang sering dipakai kalau untuk gaming tuh tombol WASD itu aman di 34 derajat dan nggak ada panas sama sekali. Panasnya sendiri nggak sampai sakit sebenarnya di tempat titik yang paling panasnya. Cuman panasnya kerasa. Gua nggak bisa bilang nggak berasa di sini. Saran gua sih sebenarnya bisa pakai keyboard eksternal aja kalau kalian menggunakan laptop ini dengan penggunaan berat dalam jangka waktu di atas 3 jam. Misalnya rendering dalam waktu 3 jam, ya pasti dengan full load kayak gitu pasti semuanya panas. Makanya kalian pakai keyboard eksternal harusnya panasnya nggak usah kalian worryin lagi. Tapi primadonanya kali ini adalah GPU-nya yang sudah menggunakan Nvidia RTX 4060 8GB. Dengan GPU kayak gini sih harusnya berbagai kegiatan kayak editing, rendering, dan juga gaming itu akan sangat membantu berkat CUDA Core dan RT Core-nya. Buat para kompetitif gamer juga, Nvidia juga punya teknologi Nvidia Reflex untuk mengurangi input latensi. Performanya sih ya lumayan kencang. Gua coba main game kompetitif kayak Valorant, CS2, Dota 2, atau Apex. Di resolusi native-nya 2,8K, semuanya itu tembus ratusan FPS. Untuk game AAA di resolusi Full HD masih tembus ratusan FPS. Di game GTA 5 dan Shadow of Tomb Raider juga masih kenceng-kenceng banget di sini. Sementara di game yang lebih berat kayak Cyberpunk 2077 masih nyaman di sekitar 58 FPS dengan setting Ray Tracing Medium, DLSS, dan Frame Generation. Game Horizon Forbidden West juga masih asik di sekitar 70-an FPS di settingan High dengan DLSS dan Frame Generation tentunya. Harusnya 1-2 tahun ke depan laptop ini masih nyaman lah buat gaming AAA di settingan High ke bawah. Untuk urusan baterai, HP mempercayakan dengan baterai kapasitasnya itu 71 Wh. Lumayan gede juga. Daya tahannya cukup memuaskan. Kami uji dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Laptop ini mampu bertahan 9 jam 26 menit. Jadi cukup asik buat diajak kerja seharian di luar. Ngomong-ngomong soal kerja di luar, charger yang dikasih HP ini
nih gua suka banget. Akhirnya HP itu memberikan charger Type-C berkapasitas tinggi sampai 140 watt. Ini sih lumayan asik banget karena masih jarang banget charger Type-C di atas 100 watt. Biasanya kalau perlu di atas 100 watt, brand itu malah kasih charger tradisional. Tapi HP nggak mau tambah port jadul di laptop tipis yang super cantik ini karena mengganggu esensi dari kecakapannya. Jadi HP itu memberikan charger Type-C berkapasitas tinggi. Kesimpulannya, HP Omen Transcend 14 Ceramic White ini adalah laptop gaming yang gahar sekaligus cakep. Bodi keramik putihnya juga premium abis, udah gitu bodinya super kokoh. Keyboardnya juga nyaman banget buat ngetik-ngetik dan main game, apalagi ditambah lampu latar RGB yang cukup kece. Layar OLED-nya di sini sih yang ngebantai semua kompetitornya, yang pastinya super jernih dan smooth banget. Walaupun nggak ada slot SD card reader dan agak panas pas dipakai berat, performanya masih dibilang juara juga di sini. Prosesor Intel Core Ultra 7 155H dan RTX 4060-nya ngebantu kalian main game AAA terbaru dengan settingan high atau ngedit video 4K tanpa hambatan. Kalau kalian lihat, sebenarnya HP itu kerjasama dengan HyperX di seri ini ya, karena HyperX sudah dibeli oleh HP juga. Jadi dalam paket pembelian kalian juga akan mendapatkan headset dari HyperX yang bisa nemenin kalian kerja, gaming atau nonton 3GP. Yang bikin keren tuh sebenarnya adalah HP dan HyperX ini sudah bersinergi. Jadi kalian tuh nggak perlu dongle buat konekin headset ini ke laptopnya. Tinggal nyalain aja tuh langsung connect. Untuk harganya sendiri ada di angka Rp31.999.000 dan bisa kalian cek juga di e-commerce, mungkin harganya variasinya mirip-mirip juga. Dan kalian juga sudah mendapatkan 2 tahun garansi resmi HP dan beserta ADP-nya yang nggak ketinggalan kan, selalu itu harus ada di HP Omen. ADP ini adalah Accidental Damage Protection buat yang nggak tahu. Jadi kalau misalnya kelindes truk gitu kan atau jatuh itu karena kelalaian kalian sendiri, itu masih di cover oleh HP. Dan nggak ketinggalan juga ada juga Office, Home and Student gratis, tinggal pakai aja dan tinggal kalian klaim aja. Jadi buat kalian gamers atau content creator atau para profesional yang mau laptop gaming cantik, kenceng, dan masih kelihatan profesional banget karena nggak norak, HP Omen Transcend 14 ini wajib masuk ke wishlist kalian. Nah, menurut kalian gimana? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.